Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pesugihan. Nah, di mana pesugihan itu sudah banyak atau lumrah dikerjakan oleh sebagian masyarakat yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Nah, bagaimana pembahasannya? Tetap di Jagat Pasundan 19. Nah, Sobat Jagat, kali ini saya nggak sendirian, saya bersama dengan Kang Dator dari tim Jagat Pasundan 19. Oh ya, Kang Dator, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat, Kang. Nah, udah siap dalam pembahasan pesugihan, Kang? Ya, siap. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Nah, menurut Kang Dator nih, pesugihan itu apa, Kang? Ya, menurut saya, Kang, pesugihan itu mungkin suatu kepercayaan atau suatu ritual yang dipercayai banyak orang atau masyarakat ya, Kang, untuk mencapai suatu kesuksesan atau kekayaan gitu dengan jalur pintas lah gitu, dengan jalur pintas, dengan jalur cepat. Dan pesugihan itu tidak benar lah dan tidak halal. Ya, betul. Nah, pesugihan ini kan banyak ya, Kang ya, macam-macamnya gitu. Nah, bisa nggak Kang sebutin salah satu pesugihan yang sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia? Ya, yang saya ketahui ya, Kang, pesugihan ini memang banyak sih. Banyak kan? Iya. Ya, contohnya seperti ada yang memelihara tuyul gitu kan, yang memelihara babi ngepet, seperti hewan monyet gitu kan, atau kera lah ya, seperti makhluk-makhluk jin buta hijau gitu kan, itu kan ya, seperti siluman-siluman, banyaklah yang lain. Kan banyak ya, Kang ya, dari sejumlah pesugihan yang tadi kita ambil contoh aja ya, Kang ya. Iya. Kita ambil contoh pesugihan misalnya babi ngepet. Nah, apakah dalam pesugihan itu ada resikonya atau enggak gitu? Ya, mungkin suatu hal yang negatif ya, Kang ya, khususnya pesugihan ini pasti mendatangkan negatif, berdampak, berefek negatif gitu bagi si pelaku atau keluarganya gitu kan. Ya, siapapun orangnya yang melakukan praktek pesugihan gitu kan, pasti menimbulkan ada timbal baliknya. Ya, seperti penukaran itu, karena di situ ada perjanjian, kesepakatan dengan bangsa jin gitu kan, atau dengan makhluk-makhluk tertentu gitu kan. Di situ kita melakukan perjanjian, ya pasti di situ ada seperti tumbal atau dampak negatif buat si pelaku, buat si keluarga gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang tumbal ya, Kang ya, itu tumbal itu bagaimana sih, Kang? Kayak gini misalnya kan, kita melakukan suatu pesugihan ya, Kang ya. Iya. Itu kan harus misalnya dari si jin itu kan melakukan perjanjian. Iya. Apakah langsung misalnya saya pengen tumbal manusia atau dari yang terkecil dulu sih, Kang? Misalnya dari ayam atau apa, atau langsung ke saya pengen manusia seperti ini? Ya, yang saya ketahui ya kan, saya pernah dengar, pernah berbincang dengan kerabat atau saudara gitu kan. Ada orang yang melakukan pesugihan, misalnya ke Gunung Anu atau ke goa gitu kan, atau ke makam gitu keramat ya, atau ke laut gitu kan. Itu kan kita datang ke sana menemui juru kunci lah. Kalau di kita kan bahasanya kuncen ya. Nah, kita datang tuh ke juru kuncinya. Ya, di situ kita ditanya niatnya apa, pengennya apa gitu kan. Kalau kita meminta pesugihan, kita pasti ditanya siap enggak konsekuensinya, siap enggak dengan tumbalnya gitu kan. mau mempersembahkan apa gitu kan biasanya. Oh, berarti kita yang menawarkan, misalnya kan kata Kang tadi
mau mempersembahkan apa gitu Iya. ya. Berarti kita yang menawarkan mau ini kita tumbalnya ini, atau mereka yang minta sih sebenarnya. Kadang kita yang menawarkan. Ya gini sih kan, menurut yang saya tahu ya, kadang si makhluknya itu yang minta langsung. Oh, makhluknya Iya. yang minta langsung. Iya. Kalau misalnya Anda pengen kekayaan atau kesuksesan cepat gitu kan, saya minta ini misalkan, saya minta bagian dari keluarga kamu, siap berarti enggak langsung gitu kan. nembak ke situ ya, Pak? Iya. Mungkin ya tanpa sepengetahuan saya ada juga yang mungkin tumbalnya meminta hewan atau kepala kerbau atau kepala sapi gitu kan. Berarti berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mereka minta ayam misalnya, contoh Iya. ya, mereka minta ayam pertamanya Iya. awalnya, apakah bisa langsung naik minta domba, lalu minta sekian tahunnya minta apa namanya manusia gitu, seperti itu kan? Setahu saya sih enggak. Di situ langsung seperti kita perjanjian hitam di atas putih gitu kan, dengan si juru kunci tersebut gitu. Misalnya kamu dalam waktu jangka berapa tahun bakal ini misalnya. Nah nanti jangka sekian tahun kalau sudah Kaya gitu ya. kalau sudah masa kekayaannya sudah diambil, ya udah habis. Kadang seperti itu. Kadang ada juga yang setiap tahunnya diambil. Ada Dari juga bagian seperti keluarganya ada yang seperti itu. Ya, mungkin ada juga yang tumbalnya seperti meminta hewan atau kepala kerbau biasanya, yang saya seperti itu ya. yang saya ketahui kan. Ada yang minta ayam cemani katanya seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam pesugihan ini harus minta tumbal, apakah ada nih pesugihan yang tidak memakai tumbal gitu kan? Ada nggak sih? Saya pernah dengar kan suatu cerita ya dari kerabat orang tua gitu kan. Konon katanya di Jawa ada yang namanya pesugihan kandang bubrah gitu. Kandang bubrah. Iya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang tahu gitu. Di daerah Jawa, kalau nggak salah itu di daerah Wonogiri gitu. Namanya pesugihan kandang bubrah. Kayak gimana tuh, Kak? Nah itu ceritanya, jadi kita datang ke sana, di situ ada suatu makam keramat katanya. Nah jadi syaratnya itu dari waktu tertentu gitu ya kan, kita harus merenovasi atau memperbaiki, menambah bagian rumah kita gitu. Potongan syaratnya katanya. Dari situ katanya itu tidak memerlukan tumbal gitu, seperti tumbal apa ya, kita mempersembahkan ayam atau Iya, manusia nggak iya, usah gitu ya, yang penting iya. merenovasi rumah gitu kan. Tapi apabila kita tidak melaksanakan perintah tersebut katanya, misalnya kita tidak melaksanakan renovasi rumah, menambah bagian rumah kita gitu kan, ya tetap bakal terjadi bencana atau hal negatif sama keluarganya gitu. Pasti ada suatu konsekuensinya Iya. yang harus ditanggung oleh si pelaku gitu ya. Si pelaku pesugihan itu. Ya kalau gitu kan berarti menurut saya kan itu bukan berarti pesugihan itu aman gitu kan. Iya betul. Tapi tetap disebut berbahaya gitu. Ya namanya pesugihan sih kan menurut saya ya semuanya itu yang berhubungan, yang bersekutu dengan bangsa jin gitu kan, itu pasti berbahaya, menimbulkan suatu hal yang negatif di kita katanya. Nah kalau yang kan tadi kandang bubrah tuh ya, yang salah satunya yang tidak memerlukan tumbal gitu kan. Tapi kan di situ juga seperti yang Akang bilang ya, kalau misalnya tidak dilakukan, itu kan harus ada tumbal yang harus digantinya kan. Tapi bagaimana Kang, kalau misalnya
kan yang sempat saya dengar itu Kandang Bubrah itu mengerjakan atau merenovasi rumah, Iya. ya, tetapi tidak diselesaikan, bukan begitu kan? Tidak, maksudnya dalam arti kita merenovasi, tetapi ada satu bagian yang tidak diselesaikan, Iya. begitu kan? Nah, Benar. kita kan di situ kurang tahu juga gitu kan, kurang mengetahui detail tentang pesugihan Kandang Bubrah ini. Mungkin kan masyarakat di sini sering melihat atau ada yang sudah tahu gitu kan tentang pesugihan Kandang Bubrah ini, atau sudah melihat, oh mungkin pernah melihat di mana nih, di daerah mana gitu kan, orang ini membangun terus gitu kan, atau menambah bagian rumahnya. Ya mungkin itu yang dinamakan pesugihan Kandang Bubrah gitu kan. Betul. Pikiran saya sih ke situ gitu. Berarti tidak memerlukan tumbang, Iya. dan tidak menutup kemungkinan Kemungkinan juga kalau itu tidak memerlukan tumbang, dan harus ada juga kan. Kita nggak tahu kan si makhluk tersebut seperti apa. Betul. Kan, gitu kan. Iya. Nah, dari cerita yang tadi tuh tentang pesugihan itu, Iya kan. pesan-pesannya nih buat sobat jagat di rumah apa nih, biar kita tuh tidak melakukan pesugihan gitu kan? Apa kan? Ada pesan-pesan nggak buat sobat jagat? Ya, menurut kata saya pribadi ya kan, lebih baik kita bekerja keras gitu kan, bersungguh-sungguh gitu kan. Meskipun hasilnya tidak seberapa ya kan? Meskipun hasilnya tidak seberapa gitu kan, itu kan yang penting yang kita peroleh itu halal hasilnya, Ya, betul. berkah buat keluarga gitu kan, dan itu tidak dilarang oleh agama. Iya, betul. Malah diwajibkan ya kita harus bekerja gitu kan? Ketimbang kita harus ikut pesugihan ini gitu betul. kan, bersekutu dengan bangsa jin gitu kan, membahayakan diri kita sendiri, membahayakan bagian keluarga gitu kan. Dan juga jangan lupa juga buat sobat jagat nih, jangan lupa bersyukur ya kan? Iya. Dengan apa yang kita peroleh, jangan merasa kecil hati, penghasilan kita segini nih, kita harus memperkaya diri dengan cara pesugihan, jangan ya kan? Okay. Nah, buat sobat jagat nih, jangan tuh sampai terjerumus dengan apa yang namanya pesugihan, karena meskipun kita kaya nantinya, tapi efek sampingnya tuh membahayakan untuk kita gitu, diri kita, bahkan ke keluarga juga ya. Bahkan ke keluarga juga. Cukup menarik nih soal pesugihan ini ya kan ya. Sebenarnya banyak sih yang saya ketahui tentang pesugihan ini. Mungkin di lain waktu aja kan ya kita bahas lebih detailnya gitu kan, lebih detailnya tentang pesugihan ini gitu. Sobat jagat, gimana nih untuk membahas lagi, apakah kita harus membahas lagi tentang pesugihan ini gitu kan? Oke, terima kasih Kang Dokter sudah sama-sama menemani saya untuk membahas tentang pesugihan ini. Semoga pesan-pesan itu nyampe ke sobat jagat ya. Oke, sobat jagat, jangan lupa nih buat sobat jagat yang punya cerita atau pengalaman mistis yang nyata ya Kang ya, langsung aja kirim ke alamat email jagatpasundan19@gmail.com atau langsung kirim ke alamat IG kami di jagatpasundan_19. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Nah, ambil baiknya, buang buruknya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Untuk itu kita harus saling menghargai, menghormati, dan berperilaku yang baik dimanapun kita berada, karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dan Kang Dator, saya Dator, pamit undur, dan seluruh tim dari Jagat Pasundan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.